Dua aktivis lingkungan yang merupakan anak adat Sabuai, yakni Caleb Yamarua dan Stefanus Ahwalam, kini mendekam di balik jeruji besi karena menentang aktivitas perusahaan CV Sumber Berkat Makmur SBM yang beroperasi di hutan Sabuai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram bagian timur. Keduanya ditahan penyidik kepolisian Resort SBT karena merusak alat berat milik CV Sumber Berkat Makmur SBM. Kini keduanya telah menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Bula. Dilandasi atas realitas yang ada itu, Maluku Crisis Center MCC menyatakan keprihatinan yang mendalam atas ketidakadilan yang menimpa kedua aktivis lingkungan yang mereka sebut sebagai pahlawan adat Sabuai yang tengah menjalani proses hukum. Melalui direkturnya, Muhammad Iksan Tualeka, MCC mengecam proses hukum yang dijalani kedua aktivis lingkungan itu. Bagi kami ini tidak logis karena mereka sejatinya adalah anak-anak adat yang ingin mempertahankan tanah mereka, mempertahankan masa depan ekologi di daerah mereka, dan mereka harus berhadapan dengan perusahaan yang jelas-jelas dalam banyak konteks secara prosedural, secara hukum itu menyalahi. Bahkan perusahaan itu juga dalam proses hukum, sehingga ini tidak tidak objektif, tidak proporsional. Di mana di satu sisi kita lihat bahwa ada perusahaan yang tidak memenuhi standar, tidak memenuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan, kemudian diserang begitu dalam tanda kutip ya, dihadang begitu oleh anak-anak adat, para aktivis lingkungan, dan mereka akhirnya hari ini justru harus berhadapan dengan proses hukum. Ini satu realitas yang kami kira sangat paradoks, dan kita semua berkepentingan untuk harus utamakan isu ini, karena ini akan menjadi presiden buruk. Sekali lagi, persoalan lingkungan adalah persoalan yang krusial, karena kita sebenarnya hari ini adalah generasi yang tinggal menikmati sesuatu yang merupakan titipan dari generasi yang akan hidup di waktu-waktu mendatang. Jadi sekali lagi, kami di sini nanti akan ditambahkan oleh teman-teman semua yang ada di sini, tapi paling penting dan paling mendasar adalah kami mengecam proses hukum yang sedang dilakukan terhadap dua aktivis anak adat dari Sabuai. Kemudian kami berharap bahwa proses hukum yang tengah dijalani hari ini, majelis hakim yang tengah mengadili kasus ini, itu juga harus bisa melihat kasus ini secara objektif, dan karena memang sudah berjalan prosesnya, kami berharap bahwa kedua aktivis ini bisa diputus bebas, dan dengan demikian akan menjadi catatan yang baik bagi kita, terutama dalam upaya untuk menjaga ekologi dan lingkungan kita di masa-masa yang akan datang. Kami kira itu pernyataan awal kita, teman-teman yang lain bisa menambahkan. Tapi sekali lagi kita berharap bahwa kalau bukan kita yang berusaha untuk mengarus utamakan atau memastikan isu ini membesar, menguat, siapa lagi? Karena sekali lagi ini masalah penting, masalah krusial, masalah lingkungan. Dan jangan ada anak Maluku yang memperjuangkan kepentingan masa depan ekologi Maluku kemudian dihukum atau harus dipersalahkan karena upaya-upaya yang pernyataan resmi dari Maluku Crisis Center. Bahwa pertama, satu, kita mendesak agar saudara Caleb Yamarua dan saudara Stefanus Ahwalam, dua aktivis dan anak adat dari Sabuai, Seram Timur, untuk dibebaskan. Yang kedua, kami juga mendesak agar CV Sumber Berkat Makmur SBM itu di blacklist dari segala aktivitas yang terkait terutama dengan eksploitasi alam di Maluku. Jadi perusahaan ini harus di blacklist. Mereka tidak boleh lagi melakukan aktivitas apapun di Maluku karena mereka telah menjadikan kondisi Sabuai itu menjadi satu kondisi yang sangat memprihatinkan. Seperti tadi disampaikan,
terjadi kerusakan lingkungan dan menyebabkan banjir yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami juga mendesak aparat kepolisian untuk menginvestigasi dengan lebih jauh keterlibatan pihak-pihak terhadap proses dikeluarkannya analisa dampak lingkungan yang kita tahu terkait dengan ekologi, tapi juga terkait dengan sosial, karena masyarakat Sabuai sebagai dampak sosial yang terkait dengan aktivitas CV SDM itu tidak dilibatkan. Artinya ada mal prosedur dalam proses analisa dampak lingkungan, dan kami mendesak juga agar aparat kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan kenapa sehingga AMDAL itu bisa dikeluarkan, sehingga aktivitas dari CV SDM itu bisa terjadi. Kami kira itu pernyataan sikap kita di sore hari ini. Mencermati dan mengikuti proses penanganan kasus pembalakan liar di Sabuai, lalu kemudian ujungnya adalah ada dua aktivis lingkungan, aktivis adat dari Sabuai, yaitu Caleb Yamarua dengan salah satu temannya, itu masih ditahan, menjadi tahanan kota di Kota Bula hari ini. Lalu kemudian kasusnya sementara bergulir di pengadilan. Status hukum mereka sekarang adalah terdakwa, dan mereka dituntut atas dasar mereka dituduh melakukan perusakan terhadap beberapa peralatan perusahaan. Lalu kemudian mereka dituduh oleh jaksa penuntut umum, itu pasal 406 dengan pasal 170. Nah, kalau kita lihat pasal 170 dengan pasal 406 ini, total hukuman yang mereka akan diberikan kepada mereka kalau dihitung secara kalkulatif itu totalnya adalah sekitar 8 tahun yang akan diputus kalau kemudian mereka diputus bersalah. Lalu kemudian kalau kita bandingkan dengan putusan hukum terhadap bos CV Sumber Berkah Makmur, CV SDM yang kemudian sudah diputus kemarin karena aktivitasnya itu perusahaannya melakukan pembalakan liar dan lain sebagainya, hanya diputus 2 tahun. Nah, bayangkan sebuah perusahaan yang kemudian dia masuk dengan janji ingin menanam pala, tetapi dalam kenyataan dalam perjalanan tidak tanam pala, justru melakukan pembalakan liar, menebang pohon-pohon dan secara liar. Lalu kemudian tidak ada satu tanaman pala pun yang bertumbuh sampai dengan hari ini, hanya diputus 2 tahun penjara. Sementara dampak ekologi, dampak lingkungan dan dampak sosial daripada aktivitas pembalakan liar, yaitu hari ini banjir yang terjadi berulang-ulang di Sabuai yang baru pernah terjadi dalam sejarah orang Sabuai ketika perusahaan ini masuk. Jadi kalau kita bandingkan, ada unsur yang tidak adil ketika hari ini mereka dituntut 2 pasal yang total hukumannya itu ketika mereka diputuskan bersalah 8 tahun. Kalau kita bandingkan dengan putusan terhadap CV SDM, bosnya itu hanya 2 tahun, dan ini bagi kita tidak adil. Oleh karena itu kita merasa bahwa berangkat daripada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di situ ada pasal yang mengatakan bahwa siapapun dia yang memperjuangkan lingkungan hidup untuk tetap lestari, terjaga, terlindungi, dan berkelanjutan, dia tidak bisa dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Itu undang-undang yang bilang begitu. Nah, kalau undang-undang yang bilang begitu, mestinya 2 aktivis Sabuai ini tidak boleh dihukum. Mestinya seperti itu, apalagi didorong ke proses peradilan. Bagi kami ini tidak adil, dan kita mendesak supaya pengadilan di Bula segera membebaskan 2 aktivis ini, supaya kemudian ini tidak menjadi presiden bahwa hari ini ada proses peradilan yang tidak adil, yang justru membunuh anak-anak negeri dari Sabuai, dan mungkin saja efek psikologisnya kepada teman-teman yang lain yang ingin memperjuangkan hak-hak hutannya. Lalu kemudian mereka akan melihat bahwa ada kenyataan pengadilan tidak memberi ruang keadilan bagi masyarakat yang memperjuangkan hak-hak mereka terhadap hutan dan lain sebagainya. Karena kita sebenarnya hari ini ada generasi yang Kedua aktivis lingkungan Sabuai, yakni Caleb Yamarua dan Stefanus Ahwalam, yang kini menjalani proses hukum oleh MCC, dinilai sebagai anak adat yang ingin mempertahankan tanah mereka, masa depan ekologi di daerah mereka. Akan tetapi tindakan keduanya justru dinilai melanggar aturan hukum.